Perkenalkan, saya Maria Oktavianicius, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Prodi Ilmu Komunikasi. Di video ini, saya akan membahas mengenai mengintip alam gaib dalam ajaran Gereja Katolik. Seperti yang teman-teman lihat sendiri di slide yang saya tayangkan, atau di slide yang saya gunakan, di situ sudah bisa kita lihat tema utama yang kita bahas pada video ini, yaitu mengintip alam gaib dalam Gereja Katolik. Menarik nih teman-teman, kita membahas mengenai alam gaib dalam ajaran Gereja Katolik. Mungkin teman-teman beranggapan bahwa ajaran Gereja Katolik mengenai alam gaib itu sama halnya dengan yang kita ketahui alam gaib di kehidupan kita kesehariannya. Pertanyaannya di sini, apakah alam gaib itu ada? Nah, sudah sangat yakin di dalam ajaran Gereja Katolik bahwa alam gaib itu ada. Namun, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal alam gaib itu dengan definisian yang berbeda-beda. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal alam gaib mungkin seperti yang ditayangkan di sebuah televisi, seperti ada film yang judulnya Menembus Bata Batin. Teman-teman mungkin beranggapan bahwa alam gaib di dalam ajaran Gereja Katolik sama seperti itu. Namun, kali ini kita akan membahas mengenai alam gaib di dalam ajaran Gereja Katolik. Baik, dalam ajaran Gereja Katolik ada yang namanya alam gaib. Dalam ajaran Gereja Katolik ada yang namanya juga kredo atau syahadat panjang, atau yang lebih kita kenal dengan nama resminya Syahadat Nikea Konstantinobel. Oke, untuk membahas lebih lanjut, kita akan lihat slide yang berikutnya. Di situ ada tulisan, "Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan." Jadi alam gaib itu ada di dalam kredo kita, alam gaib itu ada di dalam syahadat kita. Jelas sekali bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Kelihatan itu yang jasmani, yang bisa kelihatan. Badan kita, alam semesta, itu adalah yang jasmani, yang bisa kita lihat. Kelihatan itu adalah yang jasmani, yang bisa kita lihat. Tanah, batu, atau alam semesta, bintang-bintang, batu, badan kita, itu adalah yang berbentuk jasmani, yang bisa kita lihat. Ini jasmani, maka yang kelihatan, yang tak terlihat atau tidak bisa dilihat dalam bahasa Arab yaitu goib. Itu adalah sesuatu yang tak terlihat, tetapi dia ada. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa kita hidup di negara kita ini tidak sendiri. Kita, orang Katolik, hidup di masyarakat yang plural. Plural itu apa? Plural itu adalah macam-macam agama, macam-macam budaya, dan macam-macam iman kepercayaan. Sayangnya teman-teman, ilmu kita mengenai alam gaib, pemahaman kita mengenai alam gaib yang tidak kelihatan itu sangat banyak dipengaruhi justru bukan oleh ajaran Gereja Katolik, tetapi oleh masyarakat kita, oleh adat, budaya, juga pengaruh agama-agama lain. Dan yang sekarang pengaruh paling hebat adalah televisi. Tayangan seperti Mata Batin yang saya sebutkan di awal-awal video saya, dunia lain. Sehingga cara kita menalar atau memahami ilmu tentang alam gaib berasal dari tayangan seperti itu yang tidak semua cocok dengan iman Katolik. Dari itu, tujuan saya membuat video ini untuk kita sama-sama membahas mengenai alam gaib dalam ajaran Gereja Katolik. Yang pertama yang kita bahas adalah malaikat. Malaikat adalah roh tanpa badan yang kitab suci dinamakan dengan malaikat. Adalah suatu kebenaran iman, kesaksian kitab suci, dan kesepakatan tradisi tentang itu bersifat sama jelas. Perlu kita ketahui juga, di dalam kitab Kejadian tertulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Di bagian pertama, Allah mengatakan dalam ajaran KG nomor 327. KG itu apa? KG adalah Katekismus Gereja Katolik. Ajaran Gereja Katolik, pengakuan iman Konsili Lateran IV mengatakan, Allah mengadakan pada awal segala waktu sehingga dua ciptaan dari ketidakadaan yang rohani dan jasmani, yaitu malaikat dan dunia, dan sesudah itu yang manusiawi, yang boleh dikatakan terdiri dari roh dan badan. Nah, di sini jelas sekali bahwa sebelum Allah menciptakan dunia ini, awalnya Dia menciptakan malaikat. Nah, malaikatlah yang menyaksikan awal mulanya diciptakan alam semesta yang kelihatan. Di sini urutan pertama bahwa makhluk gaib yang diciptakan pada awal mulanya sebelum alam semesta, yaitu dinamakan dengan malaikat. Nah, di slide kita bisa lihat bahwa ada tulisan malaikat itu roh. Kalau engkau menanyakan kodratnya, maka ia adalah roh. Kalau engkau menanyakan jabatannya, maka ia adalah malaikat. Kenapa malaikat dikatakan roh? Karena dia tidak kelihatan, tidak mempunyai bentuk, tidak mempunyai ciri-ciri. Itulah malaikat, roh yang tidak kelihatan. Malaikat juga adalah ciptaan rohani 100% spiritual, 100% roh, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan, karena roh tanpa kelihatan. Bagaimana mereka atau bagaimana malaikat itu? Mereka adalah sebagai makhluk rohani murni, mereka mempunyai akal budi dan kehendak, mereka adalah wujud pribadi dan tidak dapat mati. Malaikat itu mempunyai akal budi dan kehendak. Kehendak dalam artian dia mempunyai keinginan. Lalu bagaimana sifat-sifat mereka, sifat-sifat dari malaikat itu? Yang pertama, malaikat itu mempunyai akal budi. Akal budi itu berpikir, malaikat itu bisa berpikir. Bagaimana malaikat itu berpikir kurang lebih sama dengan bagaimana kita berpikir, bagaimana manusia berpikir. Namun dalam konteksnya, pikiran malaikat itu lebih canggih. Bagaimana canggihnya? Kita tidak bisa bayangkan karena malaikat. Lalu yang kedua, malaikat itu mempunyai kehendak. Kehendak itu keinginan. Dengan manusia yang mempunyai kehendak atau keinginan, malaikat juga mempunyai kehendak atau keinginan yang ingin berpindah-pindah. Sifat yang kedua dari malaikat yaitu personal dan immortal. Personal, bahwa dia memiliki kepribadian yang berbeda dan tidak sama. Seperti halnya kita, bahwa antara manusia dan manusia yang satu itu berbeda, sekalipun itu kembar, ada perbedaannya. Malaikat juga begitu. Yang kedua, sifatnya immortal. Immortal itu berarti dia tidak bisa mati. Sekali malaikat itu diciptakan, bahwa dia tidak bisa mati. Sebenarnya sama juga dengan kita. Sekali kita diciptakan bahwa kita itu tidak bisa mati. Jika ditanya atau jika suatu saat kita meninggal dunia, yang meninggal itu badan kita, bukan roh kita. Roh kita akan tetap hidup, tidak bisa mati. Karena sekali diciptakan, maka akan tetap hidup terus. Namun yang mati hanyalah badan kita yang kelihatan, bukan roh kita. Begitu juga dengan malaikat, sekali dia diciptakan, dia tidak bisa mati, karena dia adalah roh tanpa badan, yang tidak bisa kelihatan, tetapi dia ada. Selanjutnya, kita bisa lihat, tertulis Lukas 20 ayat 30. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Selanjutnya lagi, pekerjaan malaikat dan sejak kapan mereka ada.
Mereka ada sejak penciptaan dunia dan sepanjang seluruh sejarah keselamatan, dan dari dekat dan melayani rencana ilahi untuk melaksanakan keselamatan itu. Sudah semakin jelas bahwa sebelum jasmani atau yang kelihatan itu diciptakan, bahwa yang diciptakan terlebih dahulu adalah yang rohani, yang tak kelihatan tetapi dia ada. Malaikat ada sebelum dunia ini diciptakan. Dia menyaksikan pada awal mulanya diciptakan dunia dan manusia yang kelihatan, yang jasmani. Di sini sudah semakin jelas bagaimana urutan penciptaan itu. Yang pertama, malaikat yang rohani dan roh murni, tidak ada badan, tidak bisa dilihat. Itulah yang pertama kali diciptakan. Yang kedua, penciptaan duniawi yang jasmani, yang kelihatan, alam semesta dan segala isinya. Dan yang ketiga, penciptaan manusia, menggabungkan dua unsur yang jasmani dan rohani. Manusia diciptakan dari dua unsur, yaitu yang kelihatan dan yang kelihatan. Yang kelihatan yang dimaksud di sini adalah badan kita, itu yang kelihatan, jasmani. Sementara yang tak kelihatan adalah roh kita. Roh yang jika pada suatu saat nanti kita akan meninggal dunia, itulah yang disebut roh. Kita tidak bisa mati, tetapi kita juga tidak bisa dilihat karena kita berubah menjadi roh. Itu saja pembahasan atau materi mengenai alam gaib yang saya bahas pada video ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih.